dapat ya? Belum ya? Belum. Di belakang masih ada? Masih. Jadi Masih banyak. saya ambil yang mana ini? Sudah di depan ini yang Jadi saya ke sana aja? Ya. Atau bagaimana? sampai sana kita ya. Oh, saya ini dulu ya? Hati-hati dengan ini. Iya, iya. Ya. Berapa? Jadi. Ada yang belakang juga tak syuting bisa kita. Tak terlambat. Di mana? Di mana? Di pintu dapur, pintu dapur. Di pintu dapur. Di mana Andre? Supaya bisa siapa suruh ya anak-anak yang kan sampai di sana nanti supaya tidak Bisa kepegang ini. titip aja di sini titip di sini titip Carian, saya cari anak. iya karena di sana harus paten. Kasok nila ito. Turun di bawah. Yang ada sana. Yang ini dia kumpul dulu, yang sana itu dia langsung. Nanti dia balik itu, dia gabung di sini. Apa yang dilakukan? Yang di sana itu ke sana, baru langsung ke sini. Pak, mau ke tanah? Jadi Pak, sekilas apa ini Pak? Ini nih mau di ritualnya sebentar. Yang ini nanti kan setelah ini semua dia parkir di sini, semua perahu itu nanti perahu yang 4 juga itu nanti kembali ke sini sebentar. Nah, setelah itu kita tunggu momen yang pas untuk kita naik ke atas. Jadi semua bersamaan. Ya, bersamaan. Bisa pasang ke sana juga. Jalan. Bunga baru sudah masuk di sini. Iya, sabar. Pakai antara. Antara. Sabarnya tidak dulu hanya datang dulu. Bukan masuk sekarang sampai sebentar. Iya. Oke. Ini perannya siapa nih? Masih di bunga baru yang lainnya selang-selang. Tinggal yang ini. Di Laba-Laba saat ini kan ini sebenarnya ritual yang sudah cukup lama. Dulu menjadi tradisi yang sangat kental. Gimana melihat hari ini? Ternyata ada keinginan kita untuk mengangkat kembali untuk masyarakat. Iya, inilah keanekaragaman Nusantara sebenarnya. Ternyata di wilayah Keton, Buton masa lalunya begitu terserak budaya yang akhirnya hari ini mereka terilhami yang kemudian ingin menghadirkan kembali ritual yang sejak lama telah dipertontonkan oleh leluhur kita. Nah, Laba-Lawang salah satu daerah yang berada di kawasan Kota Bogor hari ini juga melahirkan pesonanya yang menjadi tanda petik hakikat dan hikayat bahwa perahu di atas bukit di pegunungan ini menandakan hubungan antara pegunungan dan laut terjadi kemistri. Apalagi ceritanya tadi Bung Bardin sendiri menyampaikan ini bisa komplit semuanya, termasuk ada ayunan yang akan kita juga saksikan bersama sebentar, yang notabene rotannya diambil di wilayah Komokomo sana, Surawolio. Jadi ajang antara wilayah daerah di
Kota Bobo ini atau Pulau Buton masa lalu sangat kental dan sangat bersinggungan. Baik dia ritual hujannya, ritual memulai tanam, ritual memulai panen, bahkan ritual-ritual juga yang sering diselenggarakan di pesisir pantai Pulau Buton masa lalu. Inilah keanekaragaman Nusantara yang ada di Kepulauan Buton, Pulau Buton, Kota Bobo. Mungkin seperti itu. Maaf. Dayang-dayang Bungawaran dengan ada nama juga. Abang mandi sini. Masih kenangan, ini akan jadi kenangan buat penanya kita di kapan kamu akan jadi kenangan. Kalau ini menandakan apa? Sebenarnya ini sebuah kata simbolis. Ini kan sebenarnya perahu ini menunjukkan ini perahu ini akan ada apa pemeran ini. Pemerannya itu ada pemeran Sultan, ada pemeran Montogena, bentuk ininya, kemudian Pangalasa. Itu pemeran semua. Nah itu pemeran itu tadi itu menunjukkan sebenarnya peristiwa ini itu bisa kita baca nanti sampai di atas. Tetapi singkatnya itu bahwa kegiatan ini sebenarnya merupakan sebuah kegiatan yang menunjukkan pembentukan peradaban baru waktu itu. Pembentukan peradaban baru. Dalam hal ini adalah pembentukan dari di situ ada pemerintah, ada yang bertindak sebagai sultan, Montogena, bentuk ininya, kemudian ada keamanannya, itu Talombo, kemudian ada Kausa. Kausa itu orang yang menata adat, Pak. Kalau tak salah berarti kita bisa didenda oleh adat. Nah, itu yang itu pemerintah. Sementara ada perahu yang 4 ini menunjukkan orang-orang yang terlibat karena membangun pemerintahan itu tidak cukup hanya pemerintahnya, tetapi harus ada orang-orang yang punya kemampuan dalam baik itu kemampuan dalam bidang materi, spiritual dan sebagainya. Itulah perahu yang 4 ini menunjukkan orang-orang tersebut, orang-orang yang membantu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Apa yang ingin disampaikan pesan? Apakah sekian lama sudah tidak dilaksanakan? Pesan apa sebenarnya yang disampaikan dari karena laba-laba sebenarnya kalau kita berbicara sejarah Buton harus mulai dari sini sebenarnya. Kalau saya pesannya karena peristiwanya ini kan sudah kurang lebih 60 tahun itu baru diadakan kembali, bahwa sebenarnya generasi muda itu penting. Generasi muda itu sangat penting dalam membangun tatanan masyarakat itu. Kami dulu Pak usahakan ini kegiatan ini sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dan Bapak pernah mewawancarai saya, itu kurang lebih 20 tahun, tapi tidak jadi karena waktu itu yang mau itu Pak orang tua. Nah sekarang itu walaupun karena ada generasi muda yang siapa tidak bisa peduli. Ada generasi muda yang memang punya kemauan tinggi sehingga peristiwa ini bisa terjadi kembali. Kami memang berjuang cukup keras Pak, bahkan di masyarakat itu terjadi pembelahan, tetapi alhamdulillah berkat itu kepala adat yang mendorong kami kemudian mengumpulkan semua tokoh masyarakat sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Ini pun sebenarnya kejadiannya itu tidak begitu normal karena banyak aktivitas, banyak kegiatan itu tidak berlanjut dengan terlaksana dengan sesuai dengan cerita yang ada. Tetapi hari ini barangkali masyarakat di luar sana itu bisa melihat bahwa sebenarnya kami itu ada. Kalau orang luar tanya, pesta adat itu sebenarnya namanya itu Kagasia Nyalibu. Kagasia itu, tetapi ini bukan Kagasia asal nama Kagasia, tapi karena kan sebenarnya Kagasia Nyalibu laba-laba itu tidak direncanakan. Tidak direncanakan kalau ada yang main sepa takro di laba-laba, maka permainan ini diangkat.
Jadi saya kurang lebih 60 tahun itu di laba-laba tidak ada yang main takraw. Nanti tahun ini itu baru ada yang main sepak itu. Tetapi itu sudah kami rencanakan. Sebenarnya itu ya direncanakan. Nah itu tadi menunjukkan bahwa sebenarnya peristiwa perubahan peradaban itu dulu itu tidak direncanakan. Tapi nanti itu kejadiannya nanti Bapak bisa perhatikan sebentar pada saat perahu itu akan menuju makam. Nanti di situ semua orang itu Satu Pak, setelah 60 tahun saya tadi gali informasi. Bung Kalaba itu ke Tuban. Sebelum lahirnya Bolio itu laba-laba sudah ada. Itu saya kira intinya. Sehingga di atas itu kita akan bisa saksikan sebentar bagaimana itu kelahiran itu ditampilkan lewat adegan perahu itu. Jadi perahu ini akan dibawa ke makam. Ke makam. Itu makam leluhur atau Makam leluhur seluruh masyarakat Putus Sangkir. mungkin ada memiliki filosofi tersendiri membawa perahu ke situ, Pak. Perahu seperti yang saya gambarkan tadi sebenarnya peristiwa pagelaran perahu ini menggambarkan pembentukan peradaban baru. Dan kakek saya itu dari Potoa menikah di sini. Tidak apa-apa, tunggu. Ya, di atas boleh.